Oke Rin, apa yang bisa kita diskusiin hari ini nih? Berarti ini mengenai apa dulu nih Pak? Terserah, CV boleh, LinkedIn boleh, atau tahapan soal karir boleh, apa-apapun lah yang masih kamu bingung soal cari kerja lah. Berarti nggak cuma tentang LinkedIn atau Gak apa-apa, CV aja kan Pak? Lain juga boleh ya Pak? boleh, bebas. Oke Pak. Ini pertanyaan pertama Pak. Di summary itu sebaiknya kita jabarkan apa aja sih Pak? Oh, bagus nih pertanyaannya ya, gitu. Walaupun sebenarnya udah sering ditanyakan ya, udah aku jawab, tapi aku jawab lagi ya. Oke, ini udah lama sih nggak nanya ini gitu ya. Tahun lalu sih yang paling banyak nanya ini, akhir tahun lah. Jadi gini Rin, summary CV itu harus bisa menggambarkan keseluruhan CV. Cara bayanginnya tuh gini, paling simple. Kalau semua yang di CV-mu itu ditutup ya, supaya yang di CV kamu bikin CV itu ditutup, orang cuma baca summary CV, itu orang udah dapat gambaran soal kamu. Jadi sekarang dicek, kalau kamu di CV ada summary CV, biasanya kan summary CV di atas tuh ya, habis informasi pribadi terus summary mungkin gitu ya, gitu. Nah itu bawah summary CV coba kamu tutup deh. Terus bayangin kamu orang yang nggak kenal sama kamu gitu. Kira-kira dengan baca summary CV dia udah tahu belum kamu sekolah di mana, pernah magang enggak, ahli di bidang apa, terus pernah organisasi enggak, gitu-gitu. Jadi summary CV itu ibaratnya semua ditutup tuh, secara general tuh orang tahu soal kamu gitu. Paling gampang tuh ngeceknya gitu. Kalau enggak, Tapi itu kan apa? banyak kan Pak. Kayak skill ada beberapa. Terus Itu kan namanya summary, magang. itu kan namanya summary. Summary itu ya ringkasan. Berarti nggak harus semua dong dimasukin. Iya Pak, tapi cara meringkasnya itu kan gimana ya Pak? Iya makanya sabar, kan aku lagi jelasin. Bakalan panjang nggak sih Pak? Kan aku lagi jelasin. Jadi Oh sabar. iya Pak. Gitu. Gitu. Jadi pertama adalah salah satu caranya paling gampang tuh gitu, tutupin semua gitu ya. Terus habis itu kamu bayangin gitu, udah kegambar belum soal kamu gitu. Atau cara yang selanjutnya paling simpel adalah pakai bahasa aku. Jadi summary CV itu harus bisa menjawab 3 hal. Pertama, kamu itu siapa? Gitu. Kamu itu siapa? Kedua, kamu sudah melalui apa? Kamu sudah melewati apa? Gitu. Oke. Dan yang ketiga adalah kamu sekarang bisa apa? Kamu itu siapa? Gitu. Saya adalah seorang lulusan jurusan ini dari universitas ini dengan IPK sekian. Gitu misalkan. Kamu sudah melalui apa? Saya memiliki total pengalaman kerja selama 10 tahun, yaitu sebagai sales, sebagai teller, sebagai customer service, dan sebagai admin, misalkan itu. Atau misalnya kalau kamu fresh grad, tuliskan saya memiliki pengalaman magang sebagai ini. Selain itu, selama kuliah saya aktif dalam berorganisasi, antara lain sebagai ini. Gitu. Simpelnya gitu. Terus ketiga, kamu bisa apa? Gitu. Saya memahami hal-hal yang berkaitan dengan ini. Gitu. Sebut skill-skill pengetahuan bidang kamu yang didukung dengan kemampuan untuk mengoperasikan, sebut software ini. Selain itu saya mampu berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa ini dan ini. Udah kayak gitu. Mau masukin soft skill juga boleh, tapi intinya sesimpel begitu gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi gitu ya. Summary CV harus bisa menggambarkan 3 hal. Kamu itu siapa, kamu sudah melalui apa, dan kamu bisa apa. Cukup itu saja. Kalau summary CV-mu belum bisa menjawab itu, berarti salah. Misalkan banyak kalimat-kalimat yang sifatnya lebih general ke umum gitu ya, itu pasti salah gitu. Atau misalkan soft skill gitu, saya orangnya rajin, jujur, teliti, mudah bergaul, rajin nabung gitu. Itu general tuh kayak begitu. Itu masih salah. Summary CV itu ibaratnya semua ditutup, orang tahu gambarannya kamu itu siapa. Oh ini anak lulusan universitas ini, jurusan ini, pernah magang, pernah organisasi, punya pengalaman ini. Oh ini orang punya total pengalaman kerja sama sekian tahun, paham soal sektor ini, bisa ini ya. Gitu. Panjang enggak. Nama juga summary. Di bawah udah tulis ya benar gitu. Tapi yang penting seperti itu. Gitu ya. Coba aku intake punya kamu sebentar. Summary CV-mu secara garis besar ya itu bukan salah, kurang lengkap. Jadi buat aku itu baru 30% yang kamu tulis. Pertiganya yang benar berarti. Oke, ada lagi nggak yang pengen ditanyain? Terus kan Pak, TV itu ada 2 ya kan Pak jenisnya. Ada
ATS sama desain. Itu yang paling bagus kita pakai yang mana, Pak? Bagus semua. Masing-masing orang punya kecocokan masing-masing dengan tipe CV yang mana. CV itu ATS friendly boleh, kreatif atau desain boleh, tergantung dari sektor yang kamu lamar, jenis perusahaannya, dia tuh masih pemain lokal gitu ya, apa global. Kedua, kamu lamar kerja di kota mana gitu ya kan. Bisa platform yang kamu pakai untuk ngirim lamaran, lewat email, lewat website, lewat portal karir gitu. Dan yang terakhir adalah hasil risetmu, kira-kira perusahaan ini tuh termasuk perusahaan yang udah pakai sistem ATS apa enggak gitu. Sama-sama bagus, tapi kalau disuruh milih, cari aman pakai yang ATS friendly. Atau gini, ada titik di mana desain itu bisa dibikin mirip kayak ATS friendly. Jadi walaupun desain, tapi desain sederhana gitu. Desain sederhana tuh hampir setara sama ATS friendly gitu. Jadi desain sederhana ya sama, desainnya juga biasa, paling kasih frame pinggir doang gitu doang. Itu masih rada-rada ATS friendly, tapi tetap desain. Nah sekarang dicek gitu. Kamu misalkan wisuda kapan? Atau nggak usah wisuda deh, terakhir menggunakan CV-mu itu kapan? Kamu nyari loker di mana? Di kotamu doang apa seluruh Indonesia? Terus kamu ngelamarnya itu di platform apa aja? Email doang kah? Email sama LinkedIn atau mungkin ada portal karir yang lain gitu. Terus jauh ini udah ada panggilan sampai mana gitu. Karena nggak serta-merta nggak ada panggilan atau panggilan kurang banyak itu hanya karena salah CV-nya. Wah harusnya ATS friendly nih, bukan karena desain, enggak gitu. Jadi faktor ATS apa enggak itu bukan faktor tunggal, faktornya itu banyak. Yang penting tuh isinya, karena CV itu yang penting dua, bener cara bikinnya sama bener cara pakainya. Cara pakainya bener, tapi ada typo kamu nggak sadar, nggak rapi kamu nggak sadar gitu. Asal kirim, bukannya memamerkan kelebihan tapi malah memamerkan kekurangan. Atau sebaliknya, gitu ya. CV-nya bagus, tapi kamu lamarnya cuma lewat email terus gitu. Atau udah bagus, ngelamar kerjanya cuma ya kalau ada banyak yang ngirim, kalau enggak ya enggak gitu. Nah itu cara pakainya tuh harus dievaluasi gitu. Atau dua-duanya gitu. Makanya ada anak yang bilang, oh lebih bagus pakai desain, ini buktinya aku banyak panggilan. Betul. Ada yang bilang lebih bagus ATS friendly, betul. Ada yang bagus panggil dua-duanya, ya betul gitu. Tapi kalau memang nggak ada pilihan nih, suruh milih desain apa ATS friendly, ya ATS friendly aja gitu. Kalau memang nggak ada pilihan ya gitu. Tapi dicek lagi tadi preferensi bidang kamu apa gitu. Karena kan ya, dibikin desain itu kan biar menggambarkan karakteristik kamunya, ada kreativitas di dalamnya. Toh tidak menghilangkan esensi info yang pengen kamu sampaikan. Gitu. Itu orang yang benar-benar bikin desain, bukan masukin informasi ke template, jadi cuma di rename nggak dibaca lagi ternyata salah template-nya. Spasinya nggak masuk akal, ukuran fontnya acak-acakan, hurufnya tebal tipis nggak jelas, typo di mana-mana, dikirim aja gitu buat ngelamar. Nah itu yang jangan. Makanya coba dicek lagi gitu. Aku nanya sejauh ini kamu panggilan tes sudah sampai sejauh apa yang kamu pernah temui? Pernah sampai interview nggak? Pernah Pak, sampai user Pak. Sampai user? Menggunakan CV yang sama? Pernah saya pakai desain itu sampai ke user Pak. Terus yang ATS juga pernah sampai interview HRD. Nah ya sudah. Kalau kita ibaratnya gini, kita bisa mikir secara general gini. Kalau CV kita sudah pernah membawa kita sampai interview, berarti CV kita tuh nggak terlalu bermasalah gitu loh, ya kan? Buktinya mau desain apa ATS friendly kan tetap lolos nih. Ya desain apa ATS friendly kan tetap lolos aja nih. Berarti ya sebenarnya informasinya udah bener yang ada di dalamnya. Nah sekarang yang kamu pikirkan tuh cukup dua. Gimana caranya biar saya lolos tuh dari interview? Evaluasi dulu, saya itu kesusahan apa yang bikin saya kesulitan kalau interview HR, apa yang saya bikin kesulitan kalau saya interview user. Terlepas dari interview itu belum tentu salah, belum tentu jelek gitu, auto koreksi aja gitu, apa nih yang kira-kira saya masih salah gitu. Itu nomor satu. Yang nomor dua adalah optimasi yang di depan, ya sama kayak gini ya kan, dikoreksi CV-nya, dikoreksi LinkedIn-nya, biar kesempatan kamu ketemu sama interview itu makin banyak gitu. Jadi kan ini dua hal yang dilakukan. Di satu sisi kamu optimasi biar kamu tuh banyak panggilan yang akhirnya meningkatkan kemungkinan kamu untuk
interview gitu, dan itu harus disambut dengan kamu akhirnya menemukan cara biar interview itu lebih bagus gitu caranya seperti itu. Jadi nggak semua tahap tuh udah sampai tahap sini CV-nya yang otomatis balik lagi CV lagi gitu, belum tentu. CV itu lebih ke optimasi, LinkedIn dan lain-lain itu optimasi biar kesempatan untuk tahap selanjutnya lebih banyak gitu. Jadi mikirnya dua, biar kamu memiliki kesempatan untuk ke tahap selanjutnya lebih banyak, sama yang udah pernah sampai tahap terjauh itu bisa lebih jauh lagi kan itu. Jadi paralel gitu ya. Bagus berarti kalau kayak gitu. Nanti aku kasih penjelasan. Tadi aku lihat sekilas yang dikirim ke aku kan yang NTS ya, bagus kok gitu. Nanti aku kasih tambah sedikit aja gitu. Bisa sedikit ya. Ada lagi nggak pertanyaan yang sifatnya general? Atau pertanyaan interview yang kamu bingung deh? Balik ke CV lagi ya Pak. Ini huruf untuk di CV itu idealnya berapa Pak? Besar huruf, jenis huruf sama itu browsing aja, yang standar aja gitu, yang standar aja, Tahoma, Verdana, Arial, Times New Roman, Century Gothic gitu, bisa 11, 12 itu udah banyak yang ulas tuh kayak begitu, kecocokan huruf gitu. Terus Pak, semua pengalaman organisasi atau kepanitiaan ini bisa dicantumkan dalam CV nggak Pak semuanya? Bisa. CV itu ada informasi wajib dalam tanda kutip tuh, mulai ya sangat disarankan sampai wajib gitu ya. Ada yang opsional, jadi nggak ada nggak apa-apa gitu. Nah yang wajib tuh apa? Informasi pribadi, informasi pengalaman kerja, pendidikan, organisasi kepanitiaan, skill sama prestasi. Itu yang sangat disarankan sampai wajib gitu. Info pribadi ya, nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat email, nomor telepon, link sosmed atau portofolio atau LinkedIn lah paling gampang gitu. Habis itu pengalaman kerja itu macam-macam ya, kerja tetap, kerja kontrak, part time, freelance, entrepreneurship, paid internship, unpaid internship gitu. Mungkin ada project dibayar, asisten dosen gitu juga boleh lah. Habis itu organisasi, pengalaman organisasi itu juga macam-macam. Ya bisa organisasi itu sendiri, kepanitiaan, keanggotaan, volunteer, social service gitu-gitu. Yang artinya pengalaman pendidikan bisa juga formal dan non formal. Organisasi juga bisa di kampus, di luar kampus. Pengalaman kerja nggak harus di kantoran, usaha sendiri juga boleh gitu. Terus skill kamu di breakdown, kamu bisa punya skill apa gitu. Skill itu orang sukanya kebanyakan nulis soft skill gitu ya. Padahal skill itu sebenarnya bisa, kalau aku sendiri aku suka dibagi jadi 4. Kalau LinkedIn dia bagi jadi 3 gitu. Tapi kalau aku sukanya jadi 4. Jadi skill itu bisa jadi, ya mungkin ada yang jadi 2 ya, hard skill sama soft skill, betul. Kalau LinkedIn kan jadi 3, aku jadi 4. Jadi 4 itu adalah satu pengetahuan bidangmu gitu, pengetahuan bidang. Jadi jurusanmu apa, bidangmu apa, sales marketing, administration, atau kamu jurusan apa misalkan, itu diturunkan dari mata kuliah misalkan banking and finance gitu, business administration gitu-gitu ya, sebenarnya pengetahuan bidang, atau yang sifatnya mungkin mata-mata kuliah gitu. Terserah, kayak misalkan kalau kamu akuntansi ya auditing, tax, APAR gitu-gitu ya gitu. Nah udah kayak gitu. Atau yang sifatnya tadi ya, nomor 1 skill itu pengetahuan bidang, yang kedua itu tools gitu, tools and technology. Mungkin kalau di LinkedIn namanya tools itu bisa software, bisa hardware, bisa pakai software apa aja gitu, atau bisa pakai alat apa aja gitu kalau kamu misal biasa di lab dan lain-lain gitu, atau pertambangan gitu. Terus habis itu yang selanjutnya adalah kemampuan bahasa. Jadi kemampuan bahasa itu termasuk skill, mau ditulis di dalamnya skill boleh, dipisah juga boleh gitu. Habis itu yang terakhir baru soft skill gitu. Nah 4 hal ini tuh skill semua, diturunkan dari pengalaman yang kamu udah lalui. Bayangin makanya, dari kamu tuh sekolah jurusan apa, terus punya skill apa, bayangin gitu. Jangan nggak nyambung, punya pengalaman kerja ini, magang ini, mungkin pendidikan ini, skillnya tulisnya Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Canva gitu-gitu. Lah yang hubungannya sama jurusanmu apa gitu loh, yang hubungannya sama magangmu apa gitu, yang hubungannya sama organisasimu apa. Kalau skill yang ditulis tidak nyambung dengan pendidikan, berarti waktu kuliah kamu nggak belajar itu dong. Kamu nggak ngambil ilmu apapun dong gitu, ya kan gitu.
udah itu sama prestasi, kamu punya prestasi apa mungkin gitu, karena seorang lulusan baru harus menonjolkan kelebihan dari sisi akademis dan non akademis gitu. Tapi seorang yang punya pengalaman kerja banyak, tonjolin jabatannya, tanggung jawabnya, dan prestasi kerjanya gitu. Kalau kamu sebagai lulusan baru, kamu pamerin prestasi akademis dan non akademis. Ini loh, saya kuliah jurusan ini dari universitas ini nih, PK saya sekian. Saya nggak cuma sibuk kuliah loh, saya di luar tuh ada magang, ada organisasi, kepanitiaan, nih prestasinya gitu. Makin bagus itu ya makin menarik kan gitu. Apalagi sesuai dengan kualifikasi yang ada di lokernya gitu. Intinya jadi Pak, yang prestasi bisa nggak sih kita, misalnya ini kita ada prestasi di bidang seni, terus kita masukkan di CV, terus kan pas kita nge-apply itu kan nggak sesuai sama kualifikasi Pak, apa sebaiknya kita nggak usah buat aja ya? Silahkan dipilih, nggak apa-apa. Kayak misalnya kamu kuliah cum laude, itu prestasi, pernah ikut delegasi ini itu, pencapaian lah gitu ya, mungkin bahasanya achievement kan gitu. Terus pernah ikut ini itu gitu, itu pencapaian juga gitu. Nggak harus yang 100% relevan aja gitu. Prestasi sebenarnya satu ya, memang kalau di satu prestasi bidang yang relevan. Yang kedua adalah dari sisi resourceful-nya kamu gitu, bahwa pada saat kamu ada pendidikan itu kan berarti kamu punya tanggung jawab itu kan gitu. Oh, ternyata ya prestasi itu bentuk tanggung jawabmu gitu loh gitu. Ya kan kamu pernah kerja jadi customer service gitu kan, berapa orang yang bisa kamu layani per harinya gitu, berapa selama magang kamu udah handle berapa nasabah misalnya gitu, berapa banyak komplain yang udah kamu tangani gitu. Sebutkan angka-angka kayak begitu. Jadi nggak harus sesuatu yang dapat piagam, hadiah, duit, viral gitu, nggak harus. Kalau ada ya nggak apa-apa masukin, tapi kalau nggak ada yang seperti tadi aja. Kalau ada prestasi bidang seni ya nggak apa-apa, masukin aja seni, terus kuliah itu juga gitu kan gitu. Gitu. Oke Pak, ini pertanyaan selanjutnya Pak, mengenai kalau kita mengelamar kerja kan Pak, nge-apply, itu masalah nggak sih kalau kita ngirim lamarannya di weekend atau hari tanggal merah, hari libur, atau malam hari? Masalah nggak sih Pak? Ini hari ini videonya aku upload ya gitu, nanti ditonton ya, agak malam. Jadi habis sesi sama kamu, aku nanti mau upload video tuh. Yaitu intinya adalah, ada yang nanya kemarin, udah jauh video belum aku upload. Yang nanya adalah ngirim lamaran itu gimana gitu. Ini dari bahasa aku gini ya, kan banyak yang bilang oh gini jam kerja gitu, itu kurang tepat. Bahasa komplitnya tuh gini, mengirimkan kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik. Kayak gini ya, mengirimkan kapanpun itu baik, artinya kapan aja boleh, tapi di jam kerja lebih baik. Lebih baik artinya di luar itu, bukannya jelek ya. Kalau ada yang namanya lebih cantik kan, cantik sama cantik tapi ada yang lebih gitu loh, kan bukan berarti jelek gitu. Logikanya gitu sih gitu. Jadi artinya di jam kerja lebih baik bukan berarti di luar jam kerja itu diabaikan waktunya, biarin lewat gitu aja gitu loh, paham nggak? Nah artinya gimana, macam-macam gitu. Ada yang mendefinisikan seperti ini boleh. Jadi di jam kerja, misal aku target nih sehari, asal ya aku sebut angka, sehari itu 30 lamaran aku kirim gitu, pakai 3 platform, lewat LinkedIn, lewat email, lewat website, 10 gitu misal. Dari 30 itu 20 kamu ngelamarnya tuh di jam kerja dari pagi sampai sore. Yang 10 tuh ya malam aja lah gitu, paham nggak? Jadi namanya di jam kerja lebih baik tuh intensitasnya tuh tinggi gitu loh. Dari pagi sampai sore mungkin kamu ngirim 10, malam ya cuma 2, 3 gitu, paham nggak? Gitu. Ada yang mengalokasikan waktunya lebih banyak di jam kerja gitu, tapi bukan berarti malam enggak. Tapi ada yang bilang kalau ngirim di weekend itu nggak dibaca. Lah nggak dibaca bukan berarti nggak diproses kan, mungkin masih ada besoknya gitu. Tapi takutnya ada yang bilang kalau ngirimnya nggak di itu nanti tenggelam lewat emailnya gitu kan, ada yang bilang gitu juga. Ya apa jaminannya kamu ngirim di jam kerja nggak tenggelam? Tapi HR tuh biasanya mulai aktif jam sekian sampai jam sekian. Apa jaminannya? Emang kamu tahu sebelum itu dia nggak buka gitu, atau setelah itu dia tetap nggak buka? Apa jaminannya kamu tahu itu? Langsung jangan di generalisasi langsung gitu, diuji. Itu gimana orang-orang yang kerja tetap masih kerja tapi
kerja pagi sampai sore, masih kerja, pengen pindah kerja, apply jobnya cuma bisa malam, itu ngirim di luar jam kerja. Atau malam juga tetap sibuk, udah sampai rumah ngurus keluarga, ngurus suami, ngurus anak, aku bisa ngirim kerjanya weekend, itu pun habis jalan-jalan gitu, dapat kerja aja tuh gitu, berarti kan nggak masalah gitu. Makanya tadi aku bilang dicoba gitu, lebih cepat lebih bagus gitu, tahu lokernya menarik, kirim gitu. Kita kan nggak tahu ya, kan persaingannya macam-macam ya, ada yang hebat-hebatan gitu kan, adu kompetensi kan kalau gitu, ada yang cepet-cepetan, ada orang hebat tapi nggak sejago kamu nyari info lokernya, kamu langsung dapat info, ya udah duluan. Masa kalau kamu dapat bagus hari Jumat jam 6 gitu, masa iya kamu ngirimnya Senin pagi? Kamu kalah tuh sama yang Sabtu ngirim, Minggu ngirim gitu. Kan kita nggak tahu yang mau dikerjain gimana. Begitu ada langsung hajar gitu. Biar besok mikirin yang besok, jangan khawatir, loker tuh nggak bakalan habis. Tuh. Gitu ceritanya. Jadi jawaban singkatnya adalah kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik gitu. Yang artinya di jam kerja silahkan dioptimalkan, tapi jangan melewatkan luar jam kerja karena itu tetap boleh gitu. Apalagi kamu ngirim di belahan dunia lain gitu, di sini ngirim siang hari, di sana malam loh, sopan nggak menurutmu gitu, ya kan? Gitu. Kalau pakai kepikiran kayak gitu, ya udah. Gitu ceritanya, silahkan dicoba lagi gitu ya. Pak, ini ada pertanyaan tentang CV yang tertinggal tadi, Pak. Boleh. Ketinggalan di mana? Tadi kamu jangan-jangan ini ya, jangan-jangan ada buka ini ya, lagi-lagi IG terus ayo yang mau ada titipan pertanyaan, ayo sini. Oh enggak ya gitu. Oh banyak gitu. Tapi apa tuh? Kumpulin dari teman-teman saya juga sih, Pak. Apa tuh? Pertanyaannya. Apa? Ini Pak, CV baiknya dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Satu, lihat ketentuan. Jadi aturan nomor atas adalah ikuti arahan. Baca dulu CV-nya. Ada CV yang dia tuh nyuruh kamu harus ngirim pakai bahasa apa. Bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa asing. Gitu. Oke? Ada tuh yang bilang silahkan kirimkan CV dalam bentuk Word, kadang silahkan kirimkan CV maksimal ukuran sekian, silahkan kirimkan CV dengan bahasa Inggris gitu-gitu. Jadi top of the list-nya adalah ikuti arahan. Gitu. Jangan berinovasi, udah jelas arahannya apa, kirimnya apa. Itu artinya kamu tidak menyimak. Gitu. Ya. Nomor 2, arahan itu ada yang secara langsung, ada yang nggak secara langsung. Contoh, kalau yang kayak barusan kan gampang ya, gitu kan. Silahkan kirimkan CV bukan kayak begini gitu. Nah sekarang kalau kayak begini kamu bakal kirim pakai apa? CV-nya tulisannya pakai bahasa Indonesia gitu ya, Rin. Ya butuhnya di kotamu di Medan misalkan gitu kan. CV-nya pakai bahasa Indonesia, nyari staff gitu, staff operasional misalkan. Terus kualifikasinya pria atau wanita bla 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 gitu, terus di dalamnya ada tulisan mampu berbahasa Inggris aktif gitu. Kira-kira gitu, lamaranmu pakai bahasa apa? Kan CV-mu tulisannya lokernya kan pakai bahasa Indonesia. Iya. Gitu. Tapi di dalam kualifikasinya itu tulisannya begitu. Kira-kira mau kirim pakai bahasa apa? Bahasa Inggris, Pak. Kalau bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh, bahasa Indonesia boleh. Karena dari komunikasi kesopanan tuh menyamakan bahasa itu bagus. Tapi bukankah itu adalah momen kamu pamer gitu? Tahu nggak sih? Ya kan? Dia CV-nya pakai bahasa Indonesia tapi kualifikasinya mampu berbahasa Inggris minimal pasif. Kirim pakai bahasa Inggris nih, saya bisa aktif, tertulis. Mau ngecek kemampuan ngomong saya, ayo undang gitu. Gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi sesuai arahan itu, pertama cek sesuai arahannya. Yang kedua kalau nggak ada arahan, lihat arahan, nggak ada arahan secara langsung, lihat ada arahan secara nggak langsung nggak gitu. Arahan secara nggak langsung itu biasanya aku sebagai memberikan kamu ruang untuk pamer gitu. Gitu. Kalau nggak ada, baru cek riset terkait perusahaan. Gitu. Ini perusahaan bergerak di bidang apa gitu. Kalau cuma lokal aja, CV-nya nggak nyuruh pakai bahasa apa-apa, bahasanya pakai bahasa Indonesia, ya ikutin Indonesia nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau aku sih, aku pribadi ya, Indonesia Inggris aku hajar pakai Inggris. Yang penting jangan Inggris kamu kirim pakai Indonesia gitu. Kalau aku sih gitu sih. Ini yang
aku pribadi sih, jangan diikutin, ini kan risetku pribadi. Kenapa aku hajar kayak gitu? Karena aku mikir kayak, lah kalau saya bisa bahasa Inggris, bukankah itu menguntungkan untuk Anda? Kalau suatu waktu bisnis Anda jadi lebih hebat, go internasional, punya klien internasional, Anda akhirnya hafal saya siapa, saya bisa bahasa Inggris. Itu aku sudut pandangnya lewat situ. Ini jangan langsung diiyain ya, kan kita lagi sharing ya. Gitu. Jadi intinya tadi sesuai arahan dan pekalah arahan itu tidak semuanya tertulis. Oke, Pak. Oke. Kemudian profil LinkedIn, Pak. Kenapa sama Itu- profil LinkedIn? Itu bagusnya kita buat gimana ya, Pak? Pertanyaanmu terlalu Yang kita dasar. cantum. Kamu kayak belum baca ya. Nanti silahkan tonton YouTube-ku dulu. Diisi dulu, tonton YouTube-ku, diisi perbagiannya sesuai dengan arahanku yang di situ. Karena kalau kamu udah nonton, kamu nggak bakal ada pertanyaan itu, udah komplit ya. Nanti aku kasih lihat. Tapi secara general, aku mau ngomong satu buat ingetin kamu. LinkedIn itu minimal setara dengan CV. Kalau di CV-mu ada 4 pengalaman magang, LinkedIn juga harus ada 4. Kalau pengalaman magangmu kamu breakdown, di LinkedIn juga di breakdown. Di CV ada 10 organisasi, LinkedIn juga 10 gitu. Minimal tuh sama gitu. Tapi boleh nggak LinkedIn itu nggak lengkap? Nggak boleh. Apalagi URL LinkedIn kamu taruh di CV, ya kan? URL LinkedIn kalau ditulis di CV itu seolah-olah kamu bilang bahwa nih kemampuan saya di CV seperti ini, tapi kalau Anda masih butuh bahan pertimbangan gitu terkait kualifikasi saya, silahkan cek LinkedIn saya. Kamu udah ngarahin orang untuk melihat LinkedInmu, setelah dicek tidak lebih informatif, ya kan, menyesatkan itu namanya. Iya juga ya. Gitu. Jadi minimal LinkedIn itu setara CV. Lebih komplit boleh nggak? Boleh, dan itu wajar. CV itu tidak semua pekerjaan misalkan boleh dimasukkan, sesuai bidang aja misalkan, atau yang relevan aja, atau diambil yang paling terakhir aja. Tapi kalau di LinkedIn tulis semua nggak apa-apa. Di LinkedIn juga banyak activity, kamu bisa ngobrol sama orang gitu kan, bisa ngelampirin gambar postingan ini itu gitu, yang di CV nggak bisa. Itulah kenapa minimal harus lebih minimal setara dengan CV gitu. Itu jawabannya. Nah, untuk misinya gimana? Cek tutorial di YouTube. Oke, Pak. Itu yang kelas Terus, Pak, apa? mengenai koneksi, Pak. Apa Koneksi di koneksi? LinkedIn. Mhm. Mengaruhi kita dilirik HR nggak sih, Pak? Misalnya kalau koneksi kita sedikit, apakah HR itu langsung out gitu dari profil kita? Oke, jawabannya adalah tidak gitu ya. LinkedIn itu platform network. Oke. Bahasa simpelnya sosial media. Ada unsur sosialnya, ada unsur medianya. Kita bandingin lah sama platform pencari kerja tertentu misalkan. Kalau platform pencari kerja itu kamu bikin akun, dilengkapi akunnya, cari info loker yang cocok dilamar gitu kan. Bisa nggak kamu ngobrol sama HR di Jobstreet? Bisa nggak ngobrol sama CEO gitu? Nggak bisa, karena dia portal karir, dia sosial media. Aku itu sosial media tapi lebih cenderung dari sisi medianya gitu loh. LinkedIn itu sosial media yang sosial dan medianya tuh balance. Jadi kalau kamu gunain LinkedIn, diisi seadanya, berkoneksi seperlunya, habis itu tiap hari sibuknya untuk mencari loker terus dilamar, padahal ada kesempatan untuk connect orang, follow orang, menyapa orang, nge-DM orang, tanya ada loker enggak kamu lakuin, berarti kamu rugi gitu. Jadi efeknya tuh malah bukan ke orang lain tapi kamu sendiri, kamu yang rugi. Apalagi profilnya udah keren, nggak ada postingan, ya siapa orang yang tahu kamu. Orang hebat tuh banyak banget di Indonesia gitu. Kalau hanya Berarti harus postingan ya, Pak? apa? Harus wajib punya postingan. Wajib punya Lebih postingan. Aku bakal bilang wajib punya postingan. Semua aktivitas yang bisa dilakuin di LinkedIn lakuin biar kamu lebih optimal. Gitu. Koneksi ke orang lah, ya bikin postingan lah, komen postingan orang lah, ucapin selamat ultah lah, ucapin selamat dapat kerjaan baru lah, gitu. Menyapa orang lah, gitu. Di-update postingan kamu, gitu. Semua yang bisa dilakuin itu dioptimalkan, gitu. Nanti orang akhirnya tahu siapa kamu. Lama-kelamaan jumlah koneksi itu makin banyak. Pada saat koneksi udah di atas 500, lebih gampang
Nah, pertanyaanmu ini nanti akan dijawab di videoku. Iya, Pak. Ada lagi nggak? Kayaknya udah pasti, Pak. Semuanya Oke. saya udah terjawab. Oke, paling sementara itu dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan WA aja gitu. Oke, sekarang Boleh, kita, Pak. Dari WA. ya, sekarang kita masuk ke yang detail ya.